Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Yustia Siregar dari kelas 2019A dengan NIM 1905110703. Terima kasih kepada Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu membahas tentang teks prosedur kompleks, ada baiknya kita mengetahui apa itu teks prosedur. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan terhadap suatu kegiatan yang harus dilakukan sesuai prosedur. Jika tidak sesuai prosedur, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Pada teks prosedur, terdapat bagian-bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum. Selain itu, terdapat pula bagian-bagian yang merupakan rangkaian pengerjaan suatu kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur protokol, yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang tidak terlalu rumit serta pemaparannya objektif sehingga mudah dipahami pembaca. Selanjutnya ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Selanjutnya, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah-langkah untuk tiap tahapannya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, maka kita akan bahas berikut ini. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Penggunaan teks prosedur dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kompleksnya sebuah prosedur dikarenakan langkah-langkah harus dilakukan dengan rinci dan tidak boleh diacak. Adapun langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Pada teks prosedur, langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur kompleks. Struktur teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Ketika ingin melakukan sesuatu, pasti adanya tujuan. Misalnya, saat melakukan penelitian, mengerjakan suatu kegiatan, pasti teman-teman menentukan tujuan terlebih dahulu. Kedua, judul. Judul adalah kepala karangan teks prosedur. Orang-orang tahu bahwa kita akan membuat sesuatu dari sebuah judul. Tentu saja, judul harus sinkron dengan langkah-langkah yang akan dibuat nantinya. Yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pengantar dari teks prosedur yang bersifat umum atau general. Nah, pembahasan seputar isi dari teks prosedur yang akan kita buat termasuk ke dalam pendahuluan. Keempat, bahan dan alat. Bahan dan alat adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkah dari teks prosedur. Tanpa adanya bahan dan alat, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan langkah-langkah. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Langkah-langkah ini harus berurutan dan tidak boleh diacak. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Untuk bahasa akan kita bahas selanjutnya. Adapun fitur bahasa teks prosedur kompleks menurut Marianto dan kawan-kawan pada tahun 2014 halaman 40 sebagai berikut. Yang pertama, partisipan manusia secara umum, yaitu semua manusia yang terlibat atau berpartisipasi dalam teks yang ditandai dengan kata ganti orang maupun penamaan. Kedua, verba material, yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik secara nyata. Ketiga, verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan sebagai ungkapan verbal. Keempat, konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks. Kelima, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, dan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Ciri-ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Ketiga, menggunakan kata penghubung. Keempat, menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan suatu tempat, waktu, serta cara agar lebih tepat. Kelima, memiliki struktur yang terdiri dari tujuan, material atau bahan-bahan, dan langkah atau cara pembuatan. Keenam, memuat informasi mengenai membuat sesuatu atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Ketujuh, menyajikan hasil yang telah dicapai setelah melakukan tahapan atau langkah-langkah yang terkandung dalam teks. Kedelapan, dalam penulisan sebuah teks prosedur kompleks terdapat unsur-unsur kebahasaan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur kompleks, yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan permainan yang sangat menyenangkan. Walaupun saat ini sangatlah sulit untuk mendapatkan layang-layang karena sangat sedikit yang berminat untuk menjualnya. Ini semua tentu saja diakibatkan oleh beberapa faktor, terutama kurangnya minat anak-anak zaman sekarang untuk memainkan layang-layang. Namun, jika ingin memainkan layang-layang, kita juga bisa membuatnya sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat layang-layang. Yang pertama, satu ruas bambu ukuran diameter 1 cm dengan panjang 90 cm. Kedua, satu ruas bambu ukuran diameter 1 cm dengan panjang 50 cm. Ketiga, plastik dan kertas minyak secukupnya. Keempat, lem kertas secukupnya. Kelima, satu buah gunting dan pisau. Keenam, cat warna secukupnya. Ketujuh, satu buah penggaris dan benang secukupnya. Ini adalah langkah-langkah pembuatan layang-layang. Pertama, buat rangka layangan sesuai dengan diameter di atas. Lalu, sediakan dua ruas bambu dengan panjang 10 cm dan 60 cm. Kemudian, bambu diposisikan menyilang dengan sisi kanan dan kiri memiliki sama panjang. Pakai benang untuk menyeimbangkan sehingga bisa diperoleh posisi yang pas. Selanjutnya, ikat setiap ujung ruas dengan benang dan buatlah belahan di sekitar ujung bambu sebagai pengait. Lalu, siapkan kertas maupun plastik dan letakkan di bawah kerangka tersebut. Buatlah sebuah pola dengan ditandai cat warna. Langkah kelima, kertas dipotong dengan menambahkan lebar sebanyak 2 cm lebih dari pola. Digunakan untuk melipat lem dan menutupi kerangka. Terakhir, hias layangan dengan cat warna dan layangan sudah siap dimainkan.
Nah, ini adalah contoh media pembelajaran teks prosedur kompleks, yaitu Mystery Box. Cara membuat Mystery Box juga sangat mudah loh teman-teman. Alat dan bahan sangatlah mudah didapat. Pertama, pena dan pensil. Kedua, penghapus. Ketiga, pisau cutter. 4, gunting. 5, penggaris. 6, karton warna hitam. 7, pita. 8, kertas origami. 9, kardus. 10, double tip. 11, lem Alteco. 12, perekat kertas. 13, pita. Langkah-langkah pembuatannya yaitu siapkan terlebih dahulu kertas karton, penggaris, pisau cutter, dan pena atau pensil. Selanjutnya, kertas karton digaris menggunakan pena atau pensil berbentuk plus atau kotak-kotak sama panjang dan kertas karton kemudian dipotong. Setelah itu, kertas karton yang sudah berbentuk palang atau plus dilapisi dengan kertas karton warna hitam depan dan belakang menggunakan double tip. Kemudian langkah selanjutnya setelah semuanya dilapisi dengan kertas karton warna hitam, tulislah materi di kertas origami atau tempelkan materi di kertas origami. Membuat tutup kotak tersebut seperti langkah di atas, memakai kertas karton warna hitam kemudian beri hiasan dengan pita. Setelah semuanya selesai, kemudian membuat isi kotak dari kotak. Ada 5 bentuk isi dari materi yang dipasangkan di dalam kotak. Antara sisi materi dan sisi kotak dipasang perekat kertas, dipotong kecil, dilem dengan lem Alteco. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.